Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'dah. Baik, selamat pagi anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 SMP Bakti Nusantara 666. Kembali lagi pada pembelajaran pengganti untuk pembelajaran KBM saat ini, yaitu pelajaran Bapak sebagai pengisi materi di pesantren Kilat Ramadan saat ini. Insya Allah pada pelajaran saat ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pergaulan remaja. Baik, kita mulai saja. Apa itu pergaulan? Pergaulan adalah antara interaksi yang terjadi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles, bahwa manusia itu disebut sebagai zon political atau makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia perlu berinteraksi, perlu berhubungan. Hubungan antara kita individu maupun dengan kelompok yang lain. Cuman yang jadi masalah di sini, pergaulan seperti apa? Nah, pergaulan, interaksi itu ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Jika yang bersifat positif, artinya pergaulan itu ke arah yang lebih baik. Positif itu seperti apa? Bisa interaksi yang terjadi antara diri kita di keluarga, di lingkungan, bahkan berbangsa dan bernegara. Bersifat positif banyak halnya. Misalnya pergaulan kita melakukan satu kegiatan di masyarakat yang positif, mengadakan acara-acara kegiatan amal, acara-acara bakti sosial, kerja bakti, pengajian, dan yang lainnya. Yang kedua, ada juga interaksi yang bersifat negatif. Apa itu yang bersifat negatif? Pergaulan sifat negatif itu banyak sekali saat ini. Itu dimulai dari mana? Ya dari lingkungan, dari teman. Yang sifat negatif seperti apa? Contohnya, yaitu pergaulan ke arah pergaulan, maaf untuk saat sekarang ini banyak yang namanya pornografi, porno aksi, atau narkoba, merokok, tawuran. Nah, itu yang bersifat negatif pergaulannya. Nah, kita sebagai manusia sesuai dengan fitrah dan sunnatullah, kita hanya bisa memilih antara yang baik dan yang benar. Silakan kita baik, cari sendiri alternatif, apakah kita ingin interaksi secara yang lebih baik ataupun yang positif atau yang negatif pilihannya. Nah, yang kedua, dalam definisi pergaulan itu, yang kedua, bagaimana caranya untuk memilah dan memilih atau mencari teman yang baik. Untuk mencari teman yang baik itu ada beberapa syarat. Yang pertama, lingkungan kita cari, lingkungan teman yang membawa ke dalam hal yang positif. Artinya lingkungan teman yang membawa ke dalam kebaikan. Karena tidak sedikit ada teman kita yang mengajak pada kebaikan. Misalnya kita sedang turun-turunnya semangat belajar kita, lalu teman kita mengajak, ayo kita gabung di salah satu klub English club, di salah satu lingkungan pergaulan atau apa, misalnya ikutan remaja masjid, ikutan karang taruna yang sifatnya positif untuk kebaikan kita semua. Itu baik diikuti. Dan tidak sedikit juga ada juga lingkungan atau teman yang menjerumuskan ke jalan yang negatif. Ayo kita gabung ke geng motor, ayo kita gabung ke kelompok-kelompok yang belacuran dan yang lainnya. Itu sangat tidak baik dan kita bisa memilih filter yang utama. Jadi yang pertama adalah cari teman ke hal yang positif. Yang kedua, apalagi? Yang kedua, cari kegiatan yang sifatnya positif. Kegiatan positif seperti apa? Ya seperti tadi, apalagi sekarang kita ada di dalam ranah bulan puasa ini. Banyak kegiatan-kegiatan Ramadan yang diisi di masjid-masjid, majelis taklim, majelis ilmu. Banyak kegiatan yang bisa kita isi. Misalnya ada buka bersama, kita terjun menjadi pelopor atau pemuda penggerak, mengisi pesantren kilat, mengajar anak-anak ngaji dan yang lainnya. Aktif di masjid, itu yang lebih baik. Itu banyak. Nah, yang ketiga, memilih teman yang baik itu yang seperti apa? Yang ketiga, teman itu selalu mengingatkan pada kita jikalau kita itu lupa ataupun salah. Lupa dan salah adalah sifat fitrah manusia alamiah. Nah, kita tinggal memilah dan memilihnya seperti apa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya
Kita tidak lepas dari salah dan hilang. Nah, teman itu adalah mengingatkan. Teman yang terbaik itu mengingatkan. Di mana kita salah, dia mengingatkan pada kita. Di mana kita semangat lagi turun, dia mengangkat kita. Dia menunjukkan pada kita, memberi support kepada kita untuk kebaikan kita. Nah, itu cara memilih teman yang baik. Yang keempat, teman yang baik itu teman yang selalu ada untuk kita. Di saat bagaimana? Ya di saat kita tidak ada maupun kita suka dan duka, itu yang paling utama. Itu memilih teman yang baik untuk Anda. Nah, ya dalam pembelajaran saat ini berhubungan dengan pelajaran mata pelajaran IPS, interaksi sosial, hubungan pergaulan antara kalangan remaja dengan kelompok, dengan individu, itu sangat kita harus punya filter di sana. Apa filternya? Filternya adalah agama. Tanpa dasar agama semuanya itu akan sia-sia. Tidak sedikit orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi tidak didasari dengan agama. Pintarnya hanya bisa untuk mempintari orang, membodohi orang. Tapi kalau orang yang punya dasar agama, dia akan berguna. Kepintarannya itu hanya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ya contohnya siapa orang yang pintar? Ya contohnya lihat di kehidupan bernegara. Sekarang banyak yang namanya koruptor, pejabat, itu kan orang-orang pintar. Karena dia tidak didasari dengan agama, ya akhirnya apa yang terjadi? Kepintarannya itu hanya untuk membodohi orang. Dia gunakan yang namanya nepotisme, dia gunakan dengan korupsi, kolusi, dan yang lain. Maka dari itu, Bapak berpesan untuk kalian, silakan Anda cari pergaulan yang ke arah yang lebih positif, ke arah hal yang lebih bermanfaat bagi kehidupan kita, berkeluarga, lingkungan bertetangga, lingkungan bernegara dan berbangsa. Yang ketiga, yang selanjutnya, jaga kalian dalam hal-hal yang paham-paham yang di luar batas kemanusiaan. Contohnya apa? Hal-hal yang di luar batas, misalnya paham-paham radikalisme dan yang lainnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran yang selanjutnya minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.